Ada orang meninggal, bukan dia yang istirahat, tapi orang lain yang istirahat. Siapa yang pertama? Al-ibad. Dia meninggal, yang istirahat karena kepergian dia, yang senyum, yang bahagia, yang tertawa bahkan orang-orang di sekitarnya. Al-ibad, jamak dari abdun. Al-ibad adalah hamba-hamba. Apa maknanya? Karena dia pergi sudah mati, berapa banyak orang yang senang. Bahkan dikirim di WA, telah meninggal dunia. Bukan innalillah, alhamdulillah. Pakai emoji senyum lagi. Setelah itu ditelepon, kok kenapa kayak gitu? Mampus lah dia. Kenapa? Yang pertama, saya kasih contoh. Dulu Pak Ustadz, ketika saya sholat Pak Ustadz. Kenapa? Pas sholat maghrib lagi khusyuknya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Dihidupkanlah moge Pak Ustadz. Padahal dia muslim Pak Ustadz. Dihidupkan motor moge. Beng, 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 beng. Semua jemaah di masjid tak khusyuk Pak Ustadz. Tapi sekarang Pak Ustadz udah mati Pak Ustadz. Khusyuk kami Ustadz. Rupanya setelah seminggu Pak Ustadz, datang pula ponakannya dari kampung. Memang bukan moge Pak Ustadz. Motor combat Pak Ustadz. Racing Pak Ustadz knalpotnya. Treng, teng, teng, treng, teng, teng. Saya doakan kapan lah mati ponakannya ini. Kita mati, apakah kita senyum atau disenyumin orang? Maka hadis ini saya bilang dari sudut pandang yang berbeda. Dulu ketika hidup Pak Ustadz, dipalaklah semua orang yang dagang di pasar Pak Ustadz. Diminta, padahal dia bukan petugas dari Dishub. Diambil dipalak 10.000 pedagang semuanya Pak Ustadz. Tapi sekarang Pak Ustadz kemana dia? Mampus Pak Ustadz. Alhamdulillah kami Pak Ustadz. Para pedagang-pedagang di pasar lega. Kenapa? Karena kepergian dia. Na'udzubillah. Apalagi malaikat. Manusia aja senang dengan kepergian dia. Karena waktu di dunia dia malak ke orang. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, cepat saja. Pak Ustadz, seorang ibu yang sudah mengandung anaknya 9 bulan 10 hari. Disusuin 2 tahun. Lalu dididik, disekolahkan, dibiayain. Tapi ternyata setelah besar, ibunya selalu dak-dik-duk jantungnya. Ketika malam-malam dengar bunyi motor anaknya, astagfirullahaladzim, anakku sudah datang. Nanti dia minta duit. Kalau tak dikasih duit dia ngamuk. Dilempar. Hancurinlah pintu-pintu ini. Ya Allah. Berdoa. Seorang ibu berdoa bukan untuk kebaikan anak. Kapanlah dia diambil nyawanya ya Allah. Orang kalau zaman dahulu, zaman Belanda, diteror. Bukan dari rumahnya sendiri. Diteror karena ada Belanda. Diteror karena ada Jepang. Yang akan menyerbu rumah-rumah orang itu. Tapi hari ini berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia diteror bukan dari luar, diteror dari keluarganya sendiri. Siapa? Anaknya. Ketika anaknya datang, dia takut. Kenapa? Kalau aku kasih duit, dia akan nyabu. Kalau aku kasih duit, dia main perempuan. Kalau kasih duit, dia judi, main gaplek, main skater, tapi pakai uang. Jangan pula Pak Ustadz nih nyinggung pula main skater kata. Jadi dia seorang ibu khawatir, dak-dik-duk jantungnya kalau datang anaknya. Coba bayangkan, harusnya datang anak senang. Tapi karena anaknya bejat, anaknya tidak berbakti, anaknya pergaulan bebas. Setiap kali dia datang dan dia selalu berdoa, ya Allah, kapanlah engkau cabut mayat, cabut nyawa anakku ini ya Allah. Seorang ibu yang mestinya dia doakan semoga anaknya soleh, tapi berbalik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak berbakti, durhaka kepada orang tuanya. Tapi ketika anaknya sudah meninggal yang ini, betapa leganya seorang ibu. Ya Allah, setidaknya engkau sudah memberikan ketenangan kepadaku. Dia mati, orang lain yang tenang. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika kita meninggal, berapa banyak orang yang terbahak-bahak dengan kepergian kita. Maka kita cek. Kita mesti harus cek. Cukupkah bekal aku sekarang ini? Atau betulkah pekerjaanku yang aku kerjakan? Hari ini dengan hadis ini kita harus damaikan. Kita tidak boleh ada musuh, tidak ada dendam. Karena takut ketika kita mati, berapa banyak orang yang istirahat dengan kepergian dia. Yang keempat, bagaimana? Seorang ayah, seorang suami yang menjadi teror bagi istrinya. Setiap kali datang suaminya ke rumah, si istri selalu berdoa, ya Allah, kalau memang suamiku itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya olehmu dan dia ada waktu bertobat, maka panjangkan umurnya. Tapi kalau dia menyiksa aku ya Allah, maka cabutlah nyawanya sekarang ya Allah. Tak perlu panjang-panjang. Kalau tak bisa dicabut nyawanya ya Allah, mungkin kasihlah stroke 3 bulan ya Allah. Biar dia tidak bisa marah-marah lagi. Cukup mulutnya saja, tak bisa sampai mukul. Berapa banyak suami yang KDRT kepada istrinya. Ketika seorang istri yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya, dia justru di dalam doanya setiap malam,
berdoa kepada Allah, cepatkanlah matikan. Maka seorang suami, bapak-bapak, jangan sampai memarahi istrinya. Istri adalah seorang ibu yang melahirkan anak-anak bapak. Dia berapa banyak orang yang sudah sukses, dia lahir dari apa? Dari seorang ibu.